selebgram Rachel fan-nya angkat bicara. Ia mengaku merasa kecewa karena muncul kabar bahwa sang mantan suami Nico Al-Hakim alias Okin diduga akan menjual rumah yang ditempati keluarganya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Rachel fan-nya kepada awak media kemarin. Pihak Rachel fan-nya juga mengungkap terkait kesepakatan kliennya dengan Okin ketika perceraian terjadi pada tahun 2021 silam soal nafkah anak senilai 50 juta sebulan dan nafkah mutah senilai 1 miliar rupiah. Bahkan kemudian terungkap pula bahwa cicilan rumah Okin juga macet. Lalu dibuat kesepakatan baru antara Rachel dan Okin ketika itu untuk menyelamatkan rumah tersebut. Namun belakangan ini benarkah Okin diduga melanggar kesepakatan dengan Rachel V-nya tersebut dan diduga tidak punya itikat baik? Benarkah pihak Rachel V-nya ancang-ancang untuk menempuh langkah hukum? Seperti apa pula kuasa hukum Rachel menanggapi terkait kabar kliennya diduga mengalami kekerasan? Seperti apa pula Okin menanggapi atas pernyataan pihak Rachel V-nya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Selebgram Rachel fan-nya kini buka suara terkait praharanya dengan mantan suami Nico Al-Hakim atau yang beken disapa Okin. Melalui kuasa hukumnya, Rache Nevanya setelah sebelumnya memposting berbagai keluhannya di sosial media tentang rumah yang ditempatinya setelah ada kesepakatan dengan mantan suami sebelumnya. Ditemui awak media kemarin, kuasa hukumnya menjelaskan tentang kesepakatan kliennya dengan mantan suami terkait nafkah mut'ah sebesar 1 miliar rupiah saat perceraian terjadi pada tahun 2021 silam. Lalu ada pula nafkah untuk kedua anak mereka yang telah disepakati sebesar 50 juta rupiah setiap bulan. Namun seiring berjalannya waktu, kedua nafkah tersebut beberapa kali alami macet alias tidak dibayarkan, bahkan selama sekitar 6 bulan, maka uang nafkah anak dan mutah lagi-lagi dibayarkan Rachel sendiri. Di sisi lain, rumah tersebut sudah disepakati diberikan kepada mantan suami Okin, hingga Okinlah yang seharusnya melanjutkan cicilan rumah tersebut. Rumah masa depan anak-anak lah nanti lah. Sudah ya wajar lah orang tua ingin mempersiapkan rumah kepada anaknya. Dapatlah rumah itu di Jalan Bang. Rumah itu dibeli secara KPR dengan cicilan senilai 52 juta rupiah. Namun di sisi lain, Rachel ini melakukan renovasi terhadap rumah tersebut. Karena kebetulan rumah itu bisa dibilang pada saat dibeli ya mungkin rumah yang cukup lama. Akhir direnovasi menghabiskan uang tidak kurang 3 sampai 4 miliar. Saya untuk pasti tidak tahu ya. Dan itu telah dibayar lunas oleh Rachel terkait dengan renovasi rumahnya. Tapi KPR tetap berjalan. Oke, berjalan waktu, beli rumah direnov, akhirnya sempat ditinggal kalau nggak salah. Nah, kita juga tahu 2021 bahwa terjadilah perselisihan yang mana akhirnya diputus cerai pernikahan saudara Nico dengan Rachel pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Waktu itu seingat saya diputus cerai pada bulan Februari 2021. Setelah cerai memang tidak ada begitu banyak yang dipermasalahkan ya, karena memang karena memang saya bukan lawyernya ya, mungkin yang diinginkan oleh Rachel juga dengan Nico adalah perceraian yang baik-baik saja, jadi tidak ada ribut masalah hak asuh anak, harta gono gini pada saat putusan tidak ada. Itu tidak sampai sebulan saya lupa, di bulan Maret itu terjadilah kesepakatan kedua belah pihak. Karena kan kita juga tahu Rachel ini ya sebagai public figure
usahanya banyak, asetnya juga ada, akhirnya ya dibagilah terkait dengan aset. Lalu juga terjadi kesepakatan bahwa ada uang mut'ah di situ yang seharusnya merupakan haknya Rachel sebagai istri waktu pada saat cerai. Itu ada uang mut'ah disepakati senilai 1 miliar rupiah. Lalu terkait dengan saya pokoknya ada banyak lah aset-aset, saya tidak akan bicara secara detail karena saya mau fokus ada rumah ini. Terhadap rumah itu memang disepakati, ya udahlah kata Rachel, rumah ini buat Niko aja, silakan saudara Niko lanjutkan cicilannya baik. Namun selain itu ada yang lebih penting lagi, telah disepakati juga nafkah anak. Ini nafkah terkait anak, bukan nafkah untuk Rachel bulanan ya, jadi bukan istilahnya bukan uang bulanan lagi, tapi ya untuk anak. Disepakati untuk kedua orang anak senilai 50 juta rupiah setiap bulan, which sebetulnya menurut kesepakatan mereka berdua dan menurut saya juga ya sebagai seorang suami juga, maksudnya itu nilai yang wajar. 50 juta rupiah, anaknya ada dua, kalian tahu anak-anaknya Rachel ini kan cukup aktif di luar ya, ikut ekstrakurikuler, sekolahnya juga bukan sekolah yang kita bilang mungkin menggunakan biaya yang sedikit, sekolah yang cukup bagus, ada ikut lomba-lomba dan lain sebagainya, sehingga nilai tersebut ya wajar lah kalau misalnya disepakati 50 juta rupiah, dan itu juga merupakan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya. Sudah sepakat, seiring berjalannya waktu lagi, ini tadi 2021, ternyata terkait dengan nafkah yang sudah disepakati itu, kewajibannya seorang ayah yaitu Niko, itu 50 juta rupiah, ternyata di tahun 2021, tahun 2022, adalah ya kita bilangnya kalau bahasa gampangnya istilah mandek lah. Tidak dibayarkan untuk nafkah anak tersebut. Cuma sebagaimana kita ketahui bersama, namanya ya nafkah anak, namanya uang dapur lah gampangnya, kan kita tahu lah istilah namanya dapur kan emang harus ngebul kan, nggak boleh berhenti kan. Ya akhirnya ya uang yang mandek itu ya tetap dibayarkan oleh Rachel gitu. Namun karena nafkah bulanan senilai 52 juta tersebut disebut mandek dan Rachel menjadi merasa tidak adil, maka disepakati kembali bahwa rumah tersebut dikembalikan ke Rachel fan-nya. Lalu deal baru pun dibuat ketika itu, yaitu Okin tak perlu membayar nafkah anak senilai 50 juta rupiah per bulan. Namun dengan persyaratan bahwa sang mantan suami tersebut menyelesaikan cicilan rumah tersebut senilai 52 juta rupiah sebulan. Bahkan ketika itu Rachel dan Okin juga sepakat bahwa nafkah mut'ah tidak perlu dibayarkan Okin kepada Rachel, asalkan cicilan rumah lancar dibayarkan oleh Okin. Karena merasa rumah tersebut adalah rumah masa depan anak-anaknya, maka Rachel pun akhirnya merenovasi rumahnya dengan biaya hingga sekitar 500-an juta rupiah. Setelah itu, rumah tersebut ditempati oleh keluarga Rachel fan-nya. Atas semua kesepakatan tersebut, Rachel kemudian merasa bahwa mantan suami tak memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah. Karena terjadinya mandek ini cukup banyak, seingat saya nih 2021 itu ada 3 bulan, di 2022 itu tidak kurang dari 6 bulan, hampir setengah tahun lah mandek. Ini akhirnya terjadi lagi lah penyampaian dari saudara Niko, ini berdasarkan keterangan yang saya dapat ya, berdasarkan dari info yang saya dapat dari klien, bahwa ya udah deh dicari jalan tengahnya bagaimana. Akhirnya disepakati bahwa kita kembali ke rumah lagi nih, rumah yang tadi disepakati tadi, rumah di Jalan Bank itu yang memang KPR-nya berjalan. Akhirnya yaudah, ini kan tadinya buat Niko, yaudah dikasih lah ke Rachel. Rachel sepakat dikasih, cuma dengan catatan di waive dalam artian dikesampingkan atau tidak lagi dibayarkan terkait uang uang nafkah anak sejumlah 50 juta rupiah. Tetapi terkait dengan cicilan rumah tetap akan dibayarkan, dan juga seingat saya terkait uang mut'ah ini juga di waive atau ya tidak dibayarkan. Ya atas kepercayaan Rachel, atas kebaikan hatinya Rachel, akhirnya ya udahlah kalau memang seperti itu. Meskipun ini kita harus kita bedakan ya. Kewajiban membayar KPR ini sudah ada sebelum adanya perintah, sebelum ada kesepakatan untuk membayar 50 juta terhadap nafkah anak, dan juga jadi ini kalau kita lihat ada kewajiban untuk membayar KPR dan ada kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya.
Tapi karena Rachel ya udahlah dia nggak mau ribut, ya udah kalau gitu rumahnya saya ambil, nafkah anak kamu nggak usah kasih, tapi kamu bayar ya cicilannya. Ini kan ya sudah merupakan kebaikan lah dari Rachel. Kalian juga tahu di luar sana ada ya permasalahan terkait dengan rumah ini ternyata belum layak untuk ditempati, ada masalah hewan, ada masalah ya tidak terawat lah, yaitu dalam merupakan permasalahan sendiri. Selanjutnya tapi Rachel karena sudah merasa oh ya udah nih rumah kan udah buat saya nih, oke lah direnov sama Rachel. Renov juga nilai cukup banyak ya, tidak sedikit, itu menghabiskan uang tidak kurang dari 500 juta rupiah terkait renovasi tersebut. Memang awalnya rencananya itu akan dipakai sebagai kantor, namun ya ini menjadi persoalan lainnya, apakah ini mau dipakai sebagai kantor, apakah mau dipakai sebagai tempat tinggal. Ya ini kan udah beda urusan, toh juga rumah ini kan sudah diserahkan kepada Rachel. Meskipun kalau kita ngomong, saya juga harus fair, kalau kita ngomong secara hukum belum ada peralihan hak, tapi kita balik lagi, bagaimana mengalihkan hak? Orang sekarang masih di bank kok sertifikatnya, masih harus dibayarkan itu semua. Tapi kembali lagi karena kepercayaan Rachel, akhirnya udah nggak apa-apa, damai gue renov lah. Direnov sudah, dan kita juga tahu, kalian teman-teman tahu, Rachel ini merupakan tulang punggung keluarga. Yang ia hidupi ini tidak hanya 2 orang anaknya, tetapi ada saudara-saudaranya, adik-adiknya. Nah karena dia merasa ya harus menghidupi adiknya dan merasa oh nih rumah ada, udah saya renov dengan uang pribadi saya, ya mengapa tidak untuk menempatkan adik-adiknya tinggal di situ. Akhirnya ditinggali lah adik-adiknya di situ dengan saudaranya kalau saya nggak salah. Kita mencari keadilan dan menuntut hak tanggung jawabnya seorang ayah. Kalau untuk terkait dengan Rachel sih saya lihatnya juga nggak terlalu pusing atau ingin minta uang atau apa sih, nggak, karena Rachel juga sudah cukup mandiri. Ya tinggal kita lihat ke depannya bagaimana, itu sih kalau dari. Di sisi lain, terkait isu dugaan adanya kekerasan yang dialami Rachel Fenya, kuasa hukumnya mengatakan bahwa kalau memang benar ada dugaan kekerasan terhadap kliennya, maka hal itu tentu saja tidak bisa didiamkan saja. Namun pihaknya akan mengecek terlebih dahulu untuk memastikan kabar terkait adanya dugaan kekerasan terhadap Rachel Fenya tersebut. Yang pasti sejauh ini Rachel Fenya belum ada pengakuan terkait dugaan mata sebelah kirinya yang terlihat lebam. Saya kalau dugaan kekerasan jujur ya, ini kalau saya belum monitor, karena juga saya kan nggak 24/7 sama klien saya, sama Rachel. Cuma hingga saat ini saya belum dapat info langsung dari yang bersangkutan, kayaknya sampai saat ini sih nggak ada. Cuma apakah itu ada atau tidak, saya nggak tahu. Cuma yang pasti sampai saat ini saya nggak monitor ada itu sih. Wah, saya nggak monitor juga kalau itu. Pokoknya terkait dengan isu-isu sosial media, saya nggak terlalu mengikuti juga karena saya mau fokus terkait dengan ya permasalahan ini secara hukumnya seperti apa. Ya kalau misalnya betul ada kekerasan ya sudah barang tentu tidak boleh kita diamkan dong. Cuma itu kan harus dikonfirmasi lagi, betul nggak apakah itu ternyata hoax atau enggak. Di sisi lain, Okin menjawab soal isu akan menjual rumah yang ditempati Rachel Fenya dan keluarganya. Lantas, seperti apa klarifikasi Okin yang terbaru? Dalam postingan di akun sosial media pribadinya, Nico atau yang sering disapa Okin menjawab keresahan pihak mantan istrinya, Rachel Fenya. Ia mengungkap bahwa atas kesepakatan bersama dalam hal ini berdua dengan Rachel Fenya, rumah itu adalah miliknya. Meskipun sebenarnya ia juga pernah menawarkan kepada Rachel Fenya untuk balik nama. Okin juga menyebut bahwa orang yang datang untuk melihat dan mengukur rumah tersebut sebelumnya sudah diinfokan lebih dulu sehari sebelumnya, sehingga Rachel sendiri sudah mengetahui hal itu. Karena semua masalah ini sudah terlalu panjang dan terlalu jauh, gue memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Karena gue merasa banyak timbulnya perselisihan.
Dari awal gue sudah menawarkan untuk membalik nama, namun tidak pernah terjadi. Pada hari Rabu malam, gue menginfokan kepada yang bersangkutan bahwa pada hari Kamis siang akan ada orang datang untuk mengecek kondisi rumah. Namun pada hari Kamis muncullah narasi dari yang bersangkutan bahwa tanpa babi bu ada orang ingin mengukur rumah, yang mana sebenarnya yang bersangkutan sudah mengetahui mengenai akan terjadi pengecekan, bukan pengukuran. Okin dalam postingannya juga mengakui bahwa dirinya selama ini telah banyak melakukan kesalahan yang berimbas kepada anak-anaknya. Ia juga menulis bahwa tidak pernah terlintas dalam pikirannya untuk tidak berkontribusi dalam menafkahi kedua anaknya, karena itu adalah kewajibannya sebagai seorang ayah. Dari semua permasalahan ini, gue menyadari banyak kesalahan yang memang gue lakukan yang akhirnya berimbas terhadap Sabiru dan Chafa. Gue meminta maaf sebesar-besarnya terhadap Sabiru dan Chafa atas ketidaksempurnaan gue sebagai ayah. Tidak pernah sedikit pun terlintas di pikiran gue untuk tidak berkontribusi dalam menafkahi mereka, karena itu merupakan kewajiban gue sebagai ayah. Di sisi lain, ada dukungan Erika Carlina sebagai sahabat untuk Rachel Fenya. Lantas, seperti apa Erika Carlina mendukung Rachel Fenya di tengah prahara Rachel dengan mantan suaminya? Menanggapi prahara Rachel Fenya dengan mantan suaminya Okin, sang sahabat yaitu Erika Carlina sebelumnya mengungkap bahwa dirinya sudah mengetahui dari lama cerita tentang rumah tersebut. Di mata Erika Carlina, sosok Rachel Fenya merupakan tipe orang yang suka memendam sesuatu ketika ia dihantui masalah. Namun ketika kesabarannya sudah habis, maka ia tidak lagi mencurahkan isi hatinya kepada sahabatnya, melainkan ke sosial media. Sebagai sahabat, Erika Carlina mengaku mendukung sahabatnya Rachel Fenya agar tetap sabar menghadapi semuanya. Seperti ini dukungan Erika kepada Rachel Fenya saat ditemui awak media belum lama ini. Parah loh, mana kamera? Jual-jual rumah temen gua lu ya. Aku nggak tahu sih, aku baru diceritain sama Rachel, karena Rachel sebenarnya aku udah tahu ceritanya udah lama. Rachel tuh termasuk orang yang memendam semuanya. Jadi ketika dia udah habis kesabarannya, menurut aku juga ini udah fatal ya, udah keterlaluan lah. Maksudnya ada orang di dalam rumah itu, which is keluarganya Rachel yang harus dilindungi. Itu kan jatuhnya kayak teror. Jadi nggak nyaman. Menurut aku Rachel wajar kok marah gitu. Dia melindungi keluarganya kok. Gitu. Kalau pesen saya sih, kalau ada apa-apa cerita ya. Cerita sini. Kita cari solusinya bareng-bareng. Kalau Buna dia mendam. Karena kan dia harus memikirkan banyak pihak kan supaya tetap bagus namanya. Kalau Rachel muak, dia langsung itu tuh broadcast channel ya. Di IG-nya udah nggak pakai nanya-nanya lagi, udah dia curhatnya di situ, udah nggak pakai ke aku. Karena kalau dia curhat aku cuma bilang sabar. Mungkin dia muak dengan kata-kata sabar itu, ya udah curhat di broadcast channel. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.